mungkin apa yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita tadi itu telah banyak dijawab oleh Bang Ivan Angel. Sebenarnya saya juga banyak pertanyaan di dalam diri saya tentang cinta, tapi kemudian tadi Bang Ivan udah menjawab, terutama ketika saya mencintai maka saya harus menghargai adanya prinsip-prinsip di antara orang yang berhubungan tersebut. Kemudian mencintai itu tidak menjadikan apa ya, kadang orang mencintai itu dia membayangkan objeknya terlebih dahulu, sehingga ada dualitas subjek dan objek di sana, dan itu kemudian juga yang mengalami proses eksploitasi, ada dominasi antara satu dengan yang lain. Tadi Bang Ivan mengatakan cinta yang equality gitu, yang setara gitu, kita punya kesetaraan antara orang-orang yang berhubungan tersebut. Mungkin pertanyaan saya ini Bang, kalau di Erich Fromm itu kan membahasakan seperti ini, bahwa aku cinta sejati itu sejatinya adalah aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu, bukan aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Ada needs dulu, baru kemudian menjadi love. Itu mungkin tidak bisa dimaknai secara sederhana. Jadi interpretasi terhadap kalimat yang diungkapkan Fromm itu kira-kira seperti apa dalam bentuk manifestasi tindakan keseharian manusia? Ya, kita ingat semua itu kan melalui proses yang kita jangan mempertentangkan antara needs dan love, mana yang duluan. Kita nggak mempertentangkan itu karena Fromm tidak bicara sana. Tapi Fromm lebih melihat bagaimana proses timbulnya cinta. Jadi ya proses bagaimana awal kita bisa mencintai subjek lain di luar diri kita, berawal dari mana? Apakah dari kebutuhan dulu atau serta-merta timbul cinta gitu? Kita bukan mempertentangkan antara needs dan love-nya itu, bukan itu yang Fromm maksud. Tapi proses menuju saya bisa mencintaimu itu awalannya dari mana? Itu bukan suatu hal yang bisa kita pertentangkan, bukan. Mungkin jawaban sederhananya begitu kan. Oke Bang, lalu kemudian muncul pertanyaan nih terkait dengan cinta. Tadi kan sudah Abang jabarkan mengenai cinta dengan bagaimana sejatinya yang mencintai itu. Tapi mungkin kita coba arahkan ke hal yang lebih mendasar dulu Bang. Lalu dengan penjelasan itu kan akan muncul pertanyaan, bagaimana saya bisa tahu atau mengidentifikasi bahwa saya sedang punya cinta, sedang mencintai gitu. Hal yang paling awalnya kan itu gitu Bang. Ya, lagi-lagi gini, kita sering mendengar ya Bang, saya bukan ahli cinta, mungkin maaf ya rekan-rekan ya, saya bukan ahli cinta ya, tapi saya penikmat mungkin dari cinta tersebut. Teman-teman mungkin sering mendengar cinta itu buta, ya, mungkin sering dengar ya, cinta itu buta. Cinta itu artinya nggak bisa memilih, nggak bisa menentukan. Salah itu. Cinta itu adalah satu hal yang rasional. Cinta itu kita mencintai seseorang itu dengan kesadaran. Makanya tadi itu ketemu proses. Dengan proses itu kemudian timbul kesadaran bahwa saya mencintai seseorang. Ya, gitu, proses. Jadi yang buta itu apa? Yang buta itu kawan-kawan, itu adalah nafsu. Itu yang buta. Ya, saya nggak perlu jabarkan kenapa ya. Cinta itu rasional, cinta itu ada kesadaran kita mencintai seseorang, ada kesadaran. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa saya sedang mencintai seseorang? Pasti tahu, karena mencintai itu adalah dengan kesadaran kawan-kawan. Dengan kesadaran, itu nggak mungkin orang mabuk dia cinta sama orang, nggak mungkin. Cinta itu adalah proses rasional, proses yang logis, dan akhirnya tumbuh kesadaran di sana. Itu menurut saya. Jadi bagaimana kita bisa mencintai, kita bisa tahu bahwa kita mencintai seseorang? Ya pasti tahu. Kenapa? Cinta itu adalah proses yang rasional, menumbuhkan kesadaran.
Itu pasti itu, nggak mungkin kita nggak tahu kalau kita lagi cinta sama seseorang, nggak mungkin, bohong gitu. Mungkin demikian. Ya seperti yang diungkapkan Marx bahwa manusia itu adalah free activity consciousness yang sadar. Jadi kalau kita ingin tahu ya berarti jawabannya ada di prosesnya tadi. Paling kemudian Bang, ini ada banyak fenomena yang bisa dilihat dalam realitas keseharian orang yang mencintai. Salah satunya tadi kan cinta nafsu, itu kan cinta erotis gitu. Kemudian Abang bilang tadi bahwa cinta itu adalah memberi, mencinta itu adalah memberi gitu. Nah, bagaimana dengan fenomena ketika orang hanya ingin dicintai tapi dia tidak bisa mencintai? Dalam artian kalau saya punya analisa bahwa hasrat untuk dicintai itu kan salah satu sifat narsis, karena dia tidak mampu mencintai dirinya sendiri, kemudian dia memanfaatkan orang lain untuk bisa membantu dia dalam upaya mencintai dirinya. Nah, bagaimana dengan fenomena orang yang hanya ingin dicintai saja tapi dia tidak mau mencintai orang lain? Berarti dia nggak tuntas ya, menurut Fromm. Lagi-lagi di buku itu ya, Fromm bilang bahwa mencintai itu adalah mampu menundukkan egonya. Itu menurut Fromm ya, bukan menurut saya ya. Menundukkan egonya, menundukkan keangkuhannya di hadapan makhluk yang kita cintai. Kalau seandainya hanya ingin dicintai, hanya ingin mencintai, hanya ingin dicintai, sementara dia sulit untuk mencintai, maka ada proses belum takluknya egonya, gitu. Gitu menurut Fromm ya. Menurut Fromm yang saya analisa dari buku itu, proses ya dia nggak bisa menaklukkan dirinya, gitu. Masa ya kan udah saya bilang bahwa mencintai itu adalah sebuah proses. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang? Nah, ternyata subjek yang kita cintai itu hanya ingin dicintai saja tanpa mau mencintai balik. Berarti otomatis ada proses yang keliru di sana. Ada proses yang nggak selesai, nggak tuntas di sana, di dirinya, gitu. Ya, kalau misalnya saya mencintai Anda, maka saya akan memberi. Nah, semakin banyak kita beri, dia semakin bahagia, senang hatinya, otomatis dia juga mencintai kita dan dia akan melakukan hal yang sama. Tanpa bermaksud untuk minta balik. Itu prosesnya seperti itu. Menurut bukunya Fromm ya. Kita nggak berdebat untuk hanya ingin dicintai tanpa mau mencintai, kita nggak berdebatkan itu. Tapi dalam buku itu ada proses yang berlangsung sampai akhirnya kita bisa mencintai subjek tersebut, gitu loh. Oke, mungkin ini pertanyaan yang paling urgent saya kira Bang untuk membahas tentang cinta. Ini kan ada dua individu, taruhlah dia saling mencintai gitu. Di antara relasi sosial antara kedua individu ini, ketika mereka mengalami ketersatuan, otomatis akan ada yang fenomena yang terjadi hari ini, akan ada keterbatasan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita lebih sederhanakan lagi, misal ketika saya punya pacar, lalu saya bonceng cewek misalkan, atau saya jalan sama cewek lain, itu dia akan marah. Atau bahkan kita chatan sama cewek lain atau komunikasi dengan wanita lain, itu akan dianggap sebagai bagian daripada perselingkuhan gitu. Jadi relasi sosial antara saya dengan pasangan itu menyebabkan saya menjadi terbatas, kehilangan keakuan sebagai subjek yang hidup. Dan kalau untuk menanggapi hal itu seperti apa, Bang? Aduh, ini sudah konsultasi, ini pengalaman mungkin. Saya juga agak bingung juga jawabnya karena sudah keluar dari topik buku tersebut. Cuman pada salah satu, saya sebenarnya benci untuk bicara psikologi, Febri. Sangat benci bicara psikologi. Tapi mau tak mau karena pertanyaannya sudah mengarah kepada psikologi, maka mau tak mau sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang sudah saya baca, berusaha saya jawab, mungkin nggak memuaskan. Tapi yang jelas intinya, cemburu itu adalah marah. Cemburu itu adalah marah. Nah, pertanyaannya dari mana marah itu?
Dari mana marah itu? Apakah proses, apakah mencintai itu harus memiliki? Pertanyaan akhirnya ke sana. Apakah mencintai itu harus memiliki? Nah, dalam buku itu nggak bicara masalah itu, nggak bicara itu. Tapi bagaimana kita bisa mencintai dan memaknai cinta tersebut. Nah, apakah mungkin dalam buku lain mungkin ada itu. Dalam buku lain mungkin ada cinta itu harus memiliki, cinta tidak harus memiliki. Dalam buku itu nggak ada, nggak bicara itu. Maka dari itu, kalau misalnya pengalaman Febri kemudian ada yang, waduh, saya jalan sama orang lain, sama saya chatting sama cewek lain, kemudian pasangannya marah, nah itu mungkin cemburu. Ingat, cemburu itu adalah amarah. Amarah artinya harus harus dikendalikan. Ada kontrol, ada manajemen. Manajemen amarah itu kan sudah banyak dikenal dalam training ataupun teori-teori psikologi. Manajemen amarah kan sudah sangat bisa. Ingat, dari amarah, dari cemburu yang notabene itu adalah amarah, itu bisa terjadi apa saja itu. Hal-hal yang di luar nalar itu bisa terjadi. Contoh, penganiayaan dan pembunuhan hanya karena cemburu. Banyak sekali di tayangan-tayangan populer di televisi ataupun di media massa terjadi tindak pidana hanya karena cemburu. Itu udah di luar nalar. Kenapa? Karena marah yang tidak terkendali. Ingat, itu cemburu itu adalah satu hal yang mungkin manusiawi ya, satu hal yang manusiawi. Cuman itu tentunya harus dikendalikan. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin itulah diskusi kita pada kesempatan kali ini mengenai buku Erich Fromm, Seni Mencintai. Kenapa kita tidak bahas sampai akhir? Karena ini hanya sebagai sebuah rangsangan, stimulus bagi teman-teman untuk membaca. Karena apa yang bisa kita sampaikan hari ini, kita diskusikan hari ini, itu berdasarkan dari apa yang namanya interpretasi terhadap buku tersebut. Tentu teman-teman harus juga membaca buku itu kalau ingin tahu, mana tahu dari interpretasi yang disampaikan tadi ada yang keliru atau barangkali ada yang sekiranya kurang tepat. Teman-teman bisa mengambil nilai yang benarnya dengan membaca buku tersebut gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bang. Sekian terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa support terus channel YouTube Ruang Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.